Assalamualaikum Bapak. Salam. Minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara Bapak. Boleh apa? Ini mau tanya Pak, tentang model-model pembelajaran yang selama ini diterapkan di SMP kita, SMP Negeri 2 Jenggawah ini kan monoton Pak. Jadi menggunakan model-model ceramah, model konvensional yang lama. Tapi di sini tentang pembelajaran inovasi, menurut pandangan Bapak selama ini apa tentang pembelajaran inovasi itu Pak? Pertama begini, saya komentari tentang monoton pembelajaran SMP 2. Saya kira juga tidak. Memang sebagian besar guru kita menerapkan pembelajaran konvensional, artinya hanya dengan ceramah, artinya guru itu sebagai pusat, teacher center. Nah, sekarang ini mesti harus diubah gitu. Karena sekarang ini anak-anak ini luar biasa perkembangannya, belum lagi ditunjang oleh media sosial yang luar biasa. Cari apapun ada, termasuk materi-materi pembelajaran. Ini anak-anak bisa mengakses sendiri. Kalau guru kemudian tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana kebiasaannya konvensional, tentu guru bisa ketinggalan. Jadi bisa jadi materi itu sudah dikuasai oleh anak gitu. Oleh karenanya guru sekarang memang ditantang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang mengarah kepada siswa. Artinya siswa itu jadi pusat, ya, pusat pembelajaran, student center ini. Ini sekarang begitu. Jadi siswa itu harus dilibatkan di dalam pembelajaran sehingga siswa bisa mampu mengkonstruksi terhadap materi yang ada. Siswa terlibat di dalam itu. Nah, ini terkait dengan itu tentu dibutuhkan inovasi, ya, tentu dibutuhkan hal-hal baru yang itu penting bagi kita semua, bagi guru. Nah, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh guru, ya itu tergantung pada guru. Sebagaimana semula saya sampaikan itu, sekarang ini kan banyak macamnya strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu tentu terkait dengan yang pertama karakteristik siswa, kemudian yang kedua karakteristik bidang studi. Ya. Memang harus ada upaya kita. Nah, bisa mengeksplor itu tentu guru harus banyak belajar. Guru harus senang juga baca. Gitu. Jangan kemudian mulai tahun dulu sampai sekarang itu tetap saja. Jadi harus belajar. Karena di pembelajaran ini makin hari makin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Gitu. Saya kira memang seharusnya gitu untuk melakukan inovasi di dalam pembelajaran. Apakah mungkin juga bisa menggunakan alat-alat peraga gitu, yang tentu ini kaitannya dengan materi-materi pembelajaran yang memang sifatnya abstrak. Misalnya seperti matematika. Matematika itu kan abstrak, konsep-konsepnya abstrak. Satu itu apa, dua itu apa, tiga itu apa. Setengah itu apa sih, sepertiga apa, seperempat itu apa. Nah, ini kan kalau kemudian guru tidak mencoba untuk memberikan sebuah cara atau paling tidak ada media-media yang lain termasuk tadi alat peraga, ini tentu ya kurang pas. Jadi bagaimana guru bisa membuat alat peraga, misalnya alat peraga yang bisa ditangkap secara langsung, secara indrawi oleh siswa, sehingga siswa itu tahu persis itu. Misalnya setengah itu apa? Setengah itu misalnya guru itu bisa membawa misalnya jeruk atau apa itu, jeruk satu itu dibelah jadi dua, berarti satu bagian itu namanya setengah. Jadi satu dibagi dua itu namanya setengah. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipahami oleh siswa gitu. Kaitannya dengan model pembelajaran. Nah, di sini seperti yang saya baca, saya lihat di jurnal literatur, ada suatu model pembelajaran problem basic learning. Problem basic learning ini kalau melihat karakter pelajaran IPA, menurut pandangan Bapak cocok dan tidaknya ini bagaimana Pak? Kaitannya dengan pelajaran IPA ini. Problem based learning itu adalah sebuah pembelajaran yang berdasarkan atau paling tidak basisnya itu basis masalah, basis problem. Nah, tentu guru yang memberikan semacam strategi problem based learning itu adalah materi-materi yang memang sudah ada di tengah-tengah kehidupan siswa, sehingga
siswa bisa memecahkan masalah karena sudah terbiasa terjadi di seharian di rumah gitu, seharian siswa di luar pembelajaran, sehingga akan lebih mudah. Jangan sampai kita menggunakan problem based learning tetapi justru materi itu tidak dikuasai, tidak tahu, siswa tidak tahu menahu. Nah, ini saya kira tidak pas. Makanya harus dilihat materi-materi apa dipilih. Makanya tadi saya sampaikan, satu karakteristik siswa, yang kedua itu harus melihat karakteristik bidang studi. Tidak semua bidang studi harus menggunakan PBL, problem based learning gitu. Ada hal tertentu. Makanya harus dicari ini. Guru harus cerdas untuk bisa memilah dan memilih itu. Ya. Terus kaitannya dengan model yang saya terapkan, misalkan di SMA negeri ini, harapannya kan kita meningkatkan kualitas atau mutu di dalam pendidikan itu sendiri. Terus bagaimana menurut pandangan Bapak tentang tolak ukur, bagaimana cara mengukur ini meningkat kualitasnya atau tambah menurun kualitasnya, kita menggunakan suatu model ini? Bagaimana menurut pandangan Bapak? Hasil pembelajaran itu tidak semata-mata dari nilai. Kalau melihat kualitas ya itu sebagian ya. Bisa dilihat bahwa siswa meningkat atau tidak itu memang bisa dilihat dari sisi nilai. Ya dari hasil ulangan dan seterusnya. Jadi memang progres penguasaan materi siswa itu dari waktu ke waktu memang harus dilihat memang dari sisi itu. Tapi sesungguhnya bilang kualitas itu sesungguhnya tidak hanya itu. Salah satunya itu ada sikap siswa terhadap bidang studi yang Bapak ampu itu. Kalau kemudian ini jadi positif, itu makin bagus sikapnya, tentu ini kualitasnya makin bagus terhadap materi yang ada, sehingga ini tentu akan meningkatkan prestasi belajar. Kemudian juga motivasi siswa bisa enggak dengan cara seperti itu, dengan PBL itu kemudian meningkatkan motivasi dan seterusnya. Jadi memang banyak variabel yang mesti harus kita lihat, jangan hanya semata-mata nilai gitu. Nilai itu iya, tetapi masih banyak hal yang masih harus ditelaah oleh guru. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan ini menambah sumbangsih untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Salam.